Halo Sobat Mamhi semuanya, kembali lagi di Turnamen Tutur dan Tuntunan Kesehatan Mental. Hari ini kita kembali lagi di segmen parenting ya, jadi part 2 bersama Kang Rika dan Buke. Halo. Nah, hari ini kita mau bahas tentang marah. Marah Harus kenapa marah-marah sih? ya? Marah ya. Maksudnya marah. Nah, sebenarnya apa sih marah itu? Nah, marah itu merupakan salah satu emosi yang muncul karena adanya kebutuhan atau ancaman yang ingin dipenuhi. Jadi, menimbulkan stres atau cemas kayak gitu. Nah, jadi marah itu terbagi menjadi 3 ya, Buke dan Kang Dika. Yang pertama itu ketika seorang punya power dan merasa kuat, nah jadi dia menunjukkan nih kemarahannya seperti kayak misalnya nantang kayak gitu, tapi masalahnya nggak selesai jadi muncullah marah kayak gitu. Nah yang kedua itu jadi ketika seseorang nggak punya kekuatan jadi muncullah perilaku menghindar atau mengingkari amarah yang akhirnya marahnya nggak terungkapkan sehingga muncul rasa permusuhan yang nggak selesai. Nah, marah yang ketiga itu marah yang efektif. Gimana sih marah yang efektif? Marah yang efektif itu adalah marah yang mengungkapkan secara verbal, menjaga keutuhan orang lain, dan membuat diri menjadi lega, dan menurunkan ketegangan juga kecemasan dari rasa marah. Jadi bisa teratasi kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kedudukan marah dalam parenting itu apa sih? Boleh buka dulu. Nah benar nih ya, tadi kan kita udah tahu nih banyak loh jenis marah itu, dan maksudnya marah itu berbagai macam alasan nih terjadinya kayak gitu. Dan emang ketika menjadi orang tua yang paling penting itu ketemu cara marahnya efektifnya seperti apa gitu ya. Dan namanya juga mendampingi anak-anak lagi belajar, terus jadi pasti eksplorasi banyak marahnya. Jadi nyambung yang waktu child free ya. Child juga kita marah. Nah itu jadi marah banyak sih. Kalau di Mamhi kan aku lebih banyak ketemu sama kliennya yang orang tuanya atau calon orang tua kayak gitu. Kalau Kang Dika kan lebih banyak ketemu anaknya. Jadi kerasa banget sih ketika teman-teman yang datang ke sini ke Mamhi gitu, sobat-sobat Mamhi yang konsul yang udah punya anak atau udah lama nikah tapi belum dikaruniai anak kayak gitu, atau yang akan menikah gitu. Itu memang banyak sih yang nanya, nanti kan banyak baca literatur tuh katanya nggak boleh marah, itu nggak boleh ya kalau di dalam menjadi orang tua kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya kalau yang belum nikah atau yang belum punya anak malah sampai gini, nanti aku pantas nggak ya punya anak, Tuhan akan percaya nggak sih sama aku punya anak kayak gitu. Karena aku sendiri bingung nih ngontrol emosinya seperti apa, dan katanya banyak literatur yang bilang nggak boleh marah, nanti kalau marah ke anak bisa ngerusakin saraf-saraf anak katanya gitu. Terus benar, mungkin secara medisnya tuh marah yang tidak tepat bikin merusak saraf-saraf anak gitu ya. Kalau dari beberapa dokter yang pernah sharing sih sebetulnya nggak selemah itu juga sih otak anak itu ketika Dapat dimarahin. bentakan, Nah, kecuali memang mungkin dalam jangka waktu yang lama terus menerus yang bisa bikin trauma ya seperti itu. Itu sih yang Oke. Bener banget tuh. Jadi banyak yang gitu ya, temnya gitu. Jadi ketika mereka jadi berantem tuh di ruangan gitu ya. Ya kan aku bilang, misalnya istrinya nih, biasanya banyaknya itu bagian istri yang banyak banget baca literatur, nggak boleh marah nanti ya tadi ngerusak otak anak kayak gitu. Terus aku kalau yang kita pahami di psikologi, dan ternyata dari penelitian dari kedokterannya juga nggak segampang itu sebenarnya rusak sel saraf anak gitu ya. Sampai yang masalah marah terhadap anak aja itu bisa bikin goyah rumah tangga kayak gitu, sampai yang saling nyalahin, ya istri saya bawel banget, atau bapaknya tuh terlalu keras sama anaknya, ada yang kayak gitu. Akhirnya diem-dieman kayak gitu, padahal mereka sama-sama tahu kayak gitu. Padahal kan
kita jadi suka bingung, padahal anak itu kan suka bikin kesalahan katanya, tapi katanya nggak boleh marah. Gimana cara ngasih tahu si anak ini untuk apa ya, kalau dia salah gitu, kalau nggak marah, kalau nggak dikasih tahu gimana dia belajar? Itu udah keluar sih pertanyaannya dari orang tua kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu marah itu wajar banget kayak gitu, apalagi namanya orang tua gitu, itu pasti punya harapan ke anak kayak gitu, tapi yang paling pentingnya kan alasan marahnya gitu ya. Nah itu sih kayak gitu. Jadi ketika pesen banget sih baca literatur teman-teman, karena maksudnya ini nyata banget terjadi, dan nggak 1-2 orang klien couple ayah ibu yang akhirnya masalahnya berantem di ruang konsultasi kita kayak gitu, karena ya masalah mengekspresikan marah ke anak gitu ya. Memang itu bukan masalah satu-satunya dalam rumah tangga mereka gitu ya, tapi ya itu tadi karena ada yang informasi-informasi tadi itu sih yang kayak nggak boleh marah ya kayak gitu sih. Kalau parenting boleh-boleh aja sebenarnya marah. Jadi sebenarnya boleh ya marah ke anak, Bu, kayak Boleh. biar anak tuh tahu gitu dia tuh salahnya di mana, kenapa kok orang lain bisa marah gitu ya. Nah kan kalau Bu ini lebih ke ke orang tuanya nih ya, kalau di mami. Nah kalau Kang Dika kan lebih ke anaknya gitu ya. Nah Kang, sebetulnya sepenting apa sih ngajarin marah ke anak? Ya jadi sepenting apa ya ngajarin marah ke anak. Itu sebetulnya penting banget sih. Ya mungkin tadi yang dijelasin Buke banyak yang literatur juga ya, mungkin literatur atau tulisan-tulisan artikel ya yang kita baca juga marah itu dilarang, bahkan sampai hal-hal yang berkaitan dengan larangan aja ya kadang dilarang seperti itu. Padahal ya penting banget sih kita ngajarin anak untuk tahu dia marah, karena marah itu kan emosi dasar ya sebetulnya, emosi dasar. Nah fungsi emosi ini kan sebetulnya untuk sebagai sinyal kalau seorang tuh marah berarti ada sesuatu yang harus dia selesaikan sebetulnya. Nah sebetulnya batasannya di situ sih, maksudnya nanti pelampiasan marahnya yang seperti apa. Nah itu yang perlu dikontrol sebetulnya. Tapi marah itu sendiri penting banget ya. Kalau anak nggak diajarkan untuk tahu cara marah yang benar ya, akhirnya kan dia akan menuntut keinginannya dengan cara yang tidak benar. Akhirnya marah, ngamuk-ngamuk, tantrum misalnya, itu juga bentuk insting ya. Maksudnya kan anak-anak itu dari kecil juga sudah tanpa diajarkan, dia nangis minta susu, nangis karena minta digantiin popok terus kayak gitu kan. Nah barter untuk belajar supaya menjadi lebih baik komunikasinya itu kan tadi yang Teh Mia sebutin sebetulnya. Dengan ketika dia sudah mulai bisa verbal, dia akan belajar untuk mengutarakan itu. Nah kemudian ketika dia diajarkan untuk konsep-konsep kepemilikan seperti itu, dia punya hak tertentu, dia bisa melindungi dirinya ketika diganggu orang lain, itu kan sebetulnya perlu marah ya dia, untuk apa, supaya orang tidak semena-mena terhadap dirinya. Nah sebetulnya itu sih fungsi marah juga, ketika dia punya hak, dia dalam posisi yang benar, dia untuk melindungi dirinya, dia untuk melindungi harga dirinya seperti itu, melindungi haknya, ya dia perlu marah. Tapi kan menunjukkan marahnya itu ya kayak tadi, ada kontrol, ada batasan. Terus gimana mungkin ya orang tua ngajarin marah itu ya, sebetulnya ketika orang tua mulai merubah raut wajah seperti itu, melotot, itu mengajarkan kepekaan juga terhadap anak. Kan ada kadang-kadang anak yang udah bang misalnya, tolong tadi katanya mau beresin mainannya sekali, bang tolong, makin tinggi kan soalnya. Yeah. 2 kali kan nggak dengar. Pengalaman nyata ya. Yang ketiga kan,
Bang, misalnya udah 3 kali baru ngeh ya. Misalnya ada kan anak-anak yang kayak gitu. Nah itu kan tahu bahwa kita udah mulai marah. Ada kontrol bahwa dia harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturannya. Nah kadang hal-hal yang seperti ini kan perlu dituntut dalam tanda kutip ya, menuntut kemampuan anak supaya dia mau mengikuti aturan, supaya dia mau mengerjakan tanggung jawab yang diajarkan seperti itu. Nah ini juga mulainya dari rumah mau nggak mau. Jadi ketika orang tua merubah nada suara, merubah misalnya mimik wajah, itu kan anak mulai belajar ekspresi emosi. Nah itu juga penting ketika dia ada di lingkungan, kan dia akan lihat ya orang lain. Jadi dia bisa menempatkan diri secara adaptif ketika dia berada di lingkungan sosial juga seperti itu. Jadi memang jadi hal yang penting banget sih untuk mengajarkan anak. Bahkan ya kan ada runtutannya ya, ekspresi emosi sampai ke kondisi dia marah. Nah nanti ngajarin dia marah itu memang kayak tadi yang Teh Mia bilang di awal tadi. Ketika dia ngamuk-ngamuk misalnya, ya dia nggak kita turuti ya keinginannya, sampai memang dia bisa mengutarakan keinginannya secara verbal, secara baik, dan mengutarakan kalau misalnya ya aku marah karena nggak diturutin misalnya kayak gitu. Nah baru kita nanti bisa mereview lagi kan kenapa nggak diturutinya. Itu kan tergantung kisah di balik masing-masing cerita itu ya. Nah itu yang memberikan alasan, mengajarkan negosiasi juga, mengajarkan untuk yang penting dia tetap mengutarakan secara verbal tadi. Ketika dia marah pun nggak apa-apa diajarin secara verbal. Atau ketika benar-benar marah, ya ada beberapa psikolog lah mungkin ya, psikolog ahli yang memang mengajarkan untuk bentuknya semacam apa sih, katarsis ya, atau sublimasi ya kayak gitu. Entah itu dengan kegiatan fisik misalnya, entah itu berlari. Ada juga yang ngajarin dengan menulis, atau ketika mengalihkan. Nah, ada yang menulis tapi menulis hal-hal yang buruk itu ditulis saja terus yang buruk, tapi bukan buat di-share ke orang lain, buat dia baca sendiri, nanti diulang-ulang dibaca sampai dia rilis emosinya, nanti baru disobekin, dibuang ke tempat sampah gitu. Terus ada juga yang bercermin ya kayak gitu, misalnya dia ketika marah kayak gimana. Nah itu sebetulnya konsep-konsep marah itu memang suatu bentuk emosi yang bisa kita ikuti atau bisa kita kontrol gitu. Nah itu tergantung pilihan dari kitanya. Oh, ternyata penting ya ngajarin anak marah supaya anak bisa melindungi dirinya tapi tetap tahu batasan dan bisa mengontrol dirinya gitu ya Kang. Nah kalau aku nih Buke sering nih nemuin misalnya cara marah ayah dan ibu ke anak tuh berbeda gitu Buke. Nah itu tuh gimana sih seharusnya orang tua gitu ke anak marahnya? Ya benar. Aku jadi terkesima juga tadi yang dijelasin Kang Dika ya, ternyata sepenting itu mengajarkan marah juga ya gitu. Benar. Jadi apa tadi gimana ya seharusnya menegur kesalahan menurut secara parentingnya seperti apa gitu. Karena benar sih pertama marah itu adalah yang dijelaskan Kang Dika tadi adalah emosi dasar kan. Dan emosi dasar anak-anak pasti belajarnya paling pertama pasti dari orang tua dong kayak gitu. Emang belajar emosi itu memang bukan satu-satunya tugas orang tua ya. Misalnya kayak kita psikolog, terus terapis, mungkin guru di sekolah, kakaknya, adiknya, siapapun, bibinya, kakek, nenek, itu juga yang harus mengajarkan reaksi emosi gitu. Tapi yang paling sering interaksi kan sebenarnya ibu ayahnya kayak gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa mengajarkan cara marah yang benar kayak gitu ya buat anak-anak. Jujur sih ini aku sama Kang Dika juga terus belajar kayak gitu karena untuk pengekspresian emosi ini pelajaran seumur hidup sih sampai nanti sekarang kayak ini Farik usianya masih 6 tahun, lagi hebat-hebatnya nih, lagi negosiasi yang kayak gitu dan
marahnya kayak gitu. Dan kalau umur 6 tahun tuh udah mulai kognitifnya udah mulai bisa ya, udah mulai paham kayak gitu. Nanti boleh tanya sama Kang Dika kognitifnya gimana kalau anak-anak itu gitu, kapan bisa belajar marahnya. Nah, jadi ketika usia Farik sekarang kayak gitu, nanti juga paham lah kita tugas perkembangan kan ketika remaja beda lagi negosiasinya, marahnya beda lagi, dan udah dewasa nanti beda lagi kayak gitu. Dan kita tahu tahap perkembangan itu nggak stagnan gitu, jalan terus. Jadi memang ketika dari kecilnya udah kita ajarkan, kamu boleh marah, mungkin kayak tadi ya, pengekspresiannya bisa lewat nulis dulu kah kayak gitu, atau ngegambar kah gitu, atau katarsis teriak, kan ada juga yang suka pergi ke alam terus teriak kayak gitu. Benar, itu adalah salah satu cara pertama untuk menyelesaikan masalah. Karena tadi ketika marah yang paling penting kan objek yang bikin kita marah tuh harus tahu kita marahnya kenapa kayak gitu. Nah, itu yang harus tetap bisa. Makanya paling bagus tadi kan dari 3 cara marah itu yang asertif, harus ngomong, harus menjelaskan, boleh ngegambar, boleh ini itu. Nah, tapi sebagai orang tua gimana nih cara ngajarnya? Pertama banget, pastiin dulu ibu sama ayahnya benar nggak komunikasinya. Karena di sini tuh udah berantem kayak gitu. Ternyata komunikasi mereka aja nggak benar, ayah ibunya. Iya, misalnya ayahnya memberikan masukan ke ibunya, tapi bagi ibunya itu adalah dikritik, atau mungkin sebaliknya, ibunya ngasih masukan, bagi ayahnya itu adalah kritikan kayak gitu. Oke, padahal kita satu loh tujuannya kayak gitu, sama-sama ingin membentuk anak lebih baik kayak gitu ya. Jadi selesaikan dulu konfliknya, mau konflik tentang pengasuhan atau konflik di luar itu, entah finansial, entah sosial di lingkungan keluarga, seperti itu harus beres dulu, diberesin, di-clearin. Mungkin tidak totalitas beres kayak gitu ya, tapi lebih minim lah kayak gitu. Kenapa ini penting? Ternyata aku pun baru ketemu nih tadi penelitian dari saudara kita Alvin dan kawan-kawan dari UIN SGD, kampusnya Tengya ya. Nah, tapi dia kayaknya bagian pemerintahan ya, aku nggak begitu baca lengkap, yang mereka bertujuan untuk membentuk kolaborasi para ahli terhadap upaya menciptakan Indonesia jadi negara ramah dan layak bagi anak. Karena menurut KPAI, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, 50% lebih untuk Kota Bandung kayak gitu, itu menurut kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tadi sepintas aku baca di tahun 2022 itu 58% laporan kekerasan yang masuk ke dinas tersebut adalah kasus kekerasan pada anak. Sisanya berarti sekitar 42% itu kekerasan terhadap perempuan. Nah, yang paling menyedihkan lagi, sedih sih, benar, dalam penelitian tersebut ditemukan salah satu penyebab kekerasan pada anak tertinggi adalah faktor kesiapan maupun kematangan emosional orang tua. Itu yang paling besar. Ini ada grafiknya segala macam kayak gitu. Nah, itu nyata banget, baru tahun 2022, berarti tahun lalu ya gitu. Tujuannya bagus banget. Kenapa? Karena Indonesia itu udah nggak ramah anak. Tuntutan sekolahnya tinggi, sementara negara-negara maju kayak Finlandia, Jepang segala macam gitu ya, Singapura aja deh yang terdekat, Malaysia, boleh dong ya kita belajar dari negara-negara yang bagus. Mungkin benar kayak kata Kang Dika tadi ngejelasin kan, belajar maksudnya sosial emosi itu penting juga kayak gitu. Nah, termasuk tentang marah. Nah, kita sementara sekolah kita sekarang, pendidikan kita tuh sibuk untuk akademik dulu kayak gitu, jadi lupa tuh anak-anak tantrum marah segala macam, bukan itunya yang diselesaikan. Yang paling penting tetap harus tugas akademik yang selesai kayak gitu. Jadi basic emosionalnya nggak kebentuk itu. Apalagi ketika tuntutan luar biasa yang ada di lingkungan anak kita, sementara anak kita tidak dibekali rasa marah tadi ya, kayak gitu yang katakan tadi, ibu ayahnya nggak bisa mengekspresikan marah, menegur kesalahan dia juga nggak tahu kayak gitu. Dan di luar sana kan dia nggak tahu nanti bagaimana ada orang yang suka apa enggak sama dia kayak gitu, dengan perilaku dia kayak gitu. Nah, itu yang pertama,
penting banget selesaiin dulu masalah orang tuanya, kenalin dulu masalah apa sih yang ada di dalam rumah tangga mereka, itu paling penting kayak gitu. Kadang salah paham orang tua ini yang tadi benar banget loh, ada penelitiannya gitu, baru banget di tahun lalu kayak gitu, kematangan orang tua itu paling utama loh penyebabnya gitu. Sedih ya, dari dalam rumah sendiri loh anak itu tersiksa kayak gitu. Nah yang kedua, setelah yakin bisa meminimalisir reaksi emosi, pertengkaran kayak gitu, bukan dihindari ya, bukan dihindari, bukan sama sekali nggak ada konflik. Rumah tangga pasti ada konflik kayak gitu, dan konflik itu terus berjalan, tapi bagaimana menyikapinya kayak gitu, dan baru sepakat tuh setelah udah tenang, enak ngobrolnya gimana nih, kita mau ngedidik anak kita seperti apa gitu. Butuh sih obrolan kayak gitu ya, meskipun tidak secara formal ya kayak gitu ya, bukan sepintas-pintas, memang butuh waktu gitu. Kayak kalau aku sama Kang Dika masih terus belajar gimana nih kita mau milihin sekolah Farik dengan potensinya Farik, profilnya Farik seperti apa kayak gitu ya. Itu dia tadi, makanya komunikasinya untuk parenting tadi kan, bagaimana juga ketika Farik ngelakuin kesalahan tadi yang kayak kata Kang Dika, bang 1, bang 2, bang ya gitu. Nah itu harus sama sih, meskipun nggak akan 100% sama ya. Nah gitu kan ya. Oke, jadi penting ya kita harus sebagai orang tua menyelesaikan masalah masing-masing dulu, nah baru nanti ke anaknya kayak gimana lebih enak kayak gitu ya. Nah sekarang terakhir nih mungkin ya ke Kang Dika, karena kayaknya durasinya udah panjang nih. Nah aku mau nanya nih ke Kang Dika, sebenarnya gimana sih marah yang tepat pada anak? Oke, jadi gimana marah yang tepat kepada anak ya? Kita kadang sebagai orang tua tuh suka lupa memberikan aturan di awal, memberikan ya kayak misalnya kita juga kan kalau nggak dikasih aturan dulu, tiba-tiba dimarahin suka sebel ya, nggak tahu kok tiba-tiba dimarahin sih gitu. Nah, jadi aturan itu penting banget sih. Nah, aturan-aturan ini kan terkait juga norma sehari-hari yang sering diajarin orang tua sebetulnya. Terus kayak ya dari kecil juga udah diajarin sih, kayak toilet training itu juga kan mengajarkan aturan ya, ngajarin norma. Pipis harus di kamar mandi, harus di toilet, seperti itu. Kalau pipisnya di ya masih di tempat lain kan akhirnya jadi itu nggak boleh gitu. Nah, kalau masih awal-awal ngajarin kan biasanya kita marah itu cenderung nggak tinggi ya tingkatan marahnya, karena masih tahu anaknya lagi dalam proses belajar. Nah, sebetulnya itu sih aturan itu jadi penting juga. Sebagai orang tua juga harus tahu kemampuan batasan anak. Nah, yang pertama itu yang penting ya, aturan, ngajarin perilaku, ngajarin norma itu harus terus beriringan dengan tugas-tugas perkembangan anaknya. Kemudian setelah ada aturan, nah kita baru bikin komitmen sebetulnya ke anak. Kalau anaknya udah lebih gede ya, lebih paham, kita misalnya 2 tahun 3 tahun ke atas itu juga udah ngerti sih sebetulnya, kan dikasih tahu udah ngerti ya. Kayak anak setahun juga tadi kan ngajarin toilet training udah mulai ngerti gitu. Nah itu kita harus bikin komitmen ke anaknya. Sama sih kayak tadi juga ya, suami istri juga perlu ada komitmen supaya ada batasan. Jadi mana yang bisa bikin kita marah, anak juga tahu seperti itu. Ada batasan-batasan itu, dia juga paham bahwa ada kontrol. Oh ya, ini bikin orang lain gak seneng, ini bikin ayahku marah, ini bikin ibu aku seneng, misalnya dia jadi tahu. Makanya tadi perlu diverbalisasikan, diomongin, dibikin komitmennya seperti itu. Nah, jadi ketika sudah ada tadi ada norma, aturan ya, ngajarin perilaku baik buruknya, dan sudah diverbalisasikan tadi komitmennya seperti apa. Misalnya ayah nggak suka kalau kamu main sepeda pulangnya pas maghrib misalnya. Nah itu kan, oh iya, anaknya tahu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk pas pulang maghrib
tiba-tiba langsung dimarahin, dia nggak tahu, nggak ada kesepakatan, karena kan anak juga baru belajar ya kadang-kadang ya, apalagi misalnya baru senang main sepeda gitu misalnya, atau yang banyak itu main game, kadang-kadang kan main game. Kalau zaman dulu kalau zaman aku kan main PS gitu ya misalnya, kalau sekarang gadget ya banyaknya. Nah lama misalnya, tapi kita juga belum ngajarin batasan waktunya, boleh mainnya sehari misalnya hanya 1 jam misalnya. Nah itu belum dikasih tahu, tapi kita akhirnya udah tiba-tiba nggak boleh main misalnya. Kamu kok lama banget sih mainnya misalnya. Nah itu juga sama juga kan, anaknya nggak paham batasan aturannya kayak gitu. Nah makanya harus ada hal-hal tadi, barulah kita istilahnya berhak marah ke anak itu ketika udah ada aturan, udah ada komitmen, kesepakatan sama anak, tapi anaknya melanggar. Nah itu kita berhak marah. Dan marah pun sebetulnya kan ada batasannya ya, kayak tadi mungkin nggak ya sebaiknya tidak secara fisik kayak gitu, dan menjelaskan kenapa kita marah. Kalau misalnya nada suaranya, raut wajahnya meninggi misalnya, itu masih wajar sih, sehingga memang anak juga tahu tujuannya kan supaya anaknya juga patuh ya ke kita. Nah ketika hal seperti ini juga masih belum patuh juga, nah itu mungkin baru tingkatan yang lebih tingginya ada konsep reinforcementnya, bisa dengan punishment sebetulnya. Nah punishment kalau sekarang kalau kita baca-baca yang lebih efektif itu dari penelitiannya, kita coba lihat value-nya dari anak itu yang paling tinggi atau yang dia senangi apa, itu yang biasanya kita cabut, kita ambil. Misalnya seneng main sepeda kayak tadi ya tiap hari sore-sore misalnya, tapi kalau dia melanggar ya kita tahan main sepedanya hari itu, nggak boleh karena perilakunya buruk misalnya kayak gitu. Nah tapi ini juga harus konsisten. Ada juga yang udah menerapkan tapi besoknya anaknya ngamuk-ngamuk, akhirnya ya udah deh nggak apa-apa dikasih. Nggak konsisten ya sama aja, balik lagi anaknya yang akan mengontrol ke kita kayak gitu kira-kira. Jadi harus ada step by stepnya, yang prosesnya agak panjang karena kan membentuk perilaku itu nggak gampang ya, nggak mudah. Tapi ketika kita jalankan, udah ada aturannya, ada komitmennya, ada konsistensinya kayak tadi, insya Allah terbentuk sesuai dengan apa yang kita harapkan perilaku anak itu. Oke. Iya, seru-seru. Nah, ternyata intinya adalah komunikasi antara ayah dan ibu ke anak tuh gimana, jadi supaya anak tuh mengerti gitu batasan-batasan mana aja dan harus gimana mengontrol rasa marahnya gitu. Nah, closing statement nih dari Buke dulu deh. Oke. Nah, closing statement sedikit. Kita jadi orang tua nggak mungkin sempurna. Oke. Kenapa kata-kata ingin menjadi orang tua sempurna bagi anak itu bisa jadi bumerang buat kita gitu. Jadi ekspektasinya harus berlebihan gitu terhadap sikap sendiri kayak kadang aku pokoknya nggak boleh marah, aku nggak boleh kesel, anak nggak boleh tersinggung dengan aku, nanti anak jauh dari aku misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena anak selalu lagi proses belajar, kita pun proses belajar di dalam keluarga kayak gitu ya. Dan ini kan kita jadi satu kesatuan. Kalau aku Makang Dika memaknai kehadiran Farik itu memang ajang belajar tambahan kayak gitu. Jadi ya kita punya konflik tambahan, ya berarti kita punya solusi dong kayak gitu. Karena konflik yang ada, masalah yang ada terkait parenting, terkait masalah ibu ayah atau terkait masalah apapun itu pasti ada solusinya gitu. Jadi titip banget untuk menjadi orang tua itu nggak perlu sempurna kok, tapi yang paling penting saling terus belajar kayak gitu. Itu aja. Kalau dari Kang Dika, Ya marah itu kan sebetulnya sebuah fitrah juga ya yang sudah dikaruniai ke kita ya sebagai seorang individu, bahkan bawaan sejak lahir ya tadi kita cerita. Jadi sebagai sebuah sinyal sebetulnya yang ketika ada sinyal marah berarti ada emosi tertentu yang kita merasa tadi yang Teh Mia jelaskan di awal, kita nggak nyaman,
hak-hak kita yang mungkin diambil, berarti kita harus selesaikan hal tersebut gitu. Nah, nanti bagaimana cara marah yang tepatnya, yang lebih harus diutamakan gitu, marah yang terkontrol. Bukan ke anak juga sebetulnya bukannya tidak boleh marah ya, karena sebetulnya ada beberapa mungkin bisa dibilang dogma ya yang dipelajari tapi mengambil satu sisi bagian aja. Misalnya ya marah itu nggak boleh kayak tadi ya. Padahal kalau Rasulullah pun misalnya kita ambil kisah ya, memang Rasulullah ketika dihina fisiknya, dihina dirinya nggak pernah marah ya, walaupun mungkin sahabatnya yang marah gitu, tapi ketika agamanya yang dihina kan beliau akan marah juga seperti itu. Nah makanya tadi penting banget sih untuk kita juga punya rasa marah itu untuk ya melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi seperti itu. Tapi perlu marah secara tepat ya, secara asertif kalau untuk sekarang kondisinya. Nah, sebetulnya marah itu mudah banget sih untuk melontarkan amarah itu. Nah, mungkin aku ngambil satu kalimat ya dari filsuf zaman dulu, kalau nggak salah Aristoteles ya. Beliau tuh bilang marah itu mudah, marah itu gampang. Tapi marah kepada orang yang tepat dengan cara yang benar dan dengan porsi yang pas, porsi yang sesuai. Nah, itu adalah yang susah, dia bilang seperti itu. Nah, mungkin kita perlu belajar juga terus ya untuk mengontrol diri. Marah boleh tapi masih terkontrol dan tujuannya tersampaikan untuk marah itu. Oke. Seru banget bahasan parenting season 2 ini. Oke. Mungkin cukup segitu dulu segmen parenting di turnamen kali ini. Untuk Sobat Mamhi, jangan lupa like, share, komen, atau misalnya mau ada pertanyaan-pertanyaan tentang tema-tema nih, boleh ya komen di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.